Puji Tuhan. Sukacita hari ini di bulan Mei, di bulan yang baru, kita percaya ada berkat Tuhan yang baru juga. Minggu ini kita akan mulai dengan satu seri khotbah yang baru lagi. Setelah kita menyelesaikan kitab Galatia, maka kita akan masuk di seri yang baru yang sangat penting bagi perjalanan iman kita sebagai gereja. Dan seri ini saya beri judul selama 7 minggu, Beyond the Miracle. Nah, dalam seri ini kita akan membahas 7 mujizat yang dicatat oleh Injil Yohanes, 7 mujizat. Nah, kalau kita membaca Alkitab, terutama kitab Injil, kita akan menemukan bahwa ada 4 Injil, itu Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Semua mereka mencatat tentang mujizat. Tapi secara khusus, Yohanes mencatat dengan cara yang sedikit berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, itu mujizat seringkali diceritakan menunjuk bahwa betapa Yesus berkuasa. Diperlihatkan bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menenangkan badai. Nah, semua perbuatan-perbuatan mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang penuh dengan kuasa. Mesias yang penuh dengan belas kasihan. Mesias yang berbuat hal-hal yang luar biasa sekali. Nah, dalam ketiga Injil ini, kata mujizat dipakai dengan bahasa Yunani dinamis, saudara, yang berarti kuasa, kemampuan ilahi, atau perbuatan ajaib yang menunjukkan kepada kekuatan, kuasa Tuhan secara khusus. Nah, tapi di Injil Yohanes, kata mujizat itu dipakai dengan kata yang berbeda. Kata mujizat dalam Injil Yohanes tidak pakai kata dunamis, tapi pakai kata tanda, semeion. Artinya penunjuk arah. Dia tidak pakai bahasa aslinya mujizat, tapi penunjuk arah, tanda. Artinya apa saudara? Artinya gini, mujizat dalam Injil Yohanes, bahwa setiap mujizat yang dicatat oleh Yohanes bukan tujuan akhir. Setiap mujizat itu menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi fokusnya bukan kepada perbuatannya. Fokusnya bukan kepada keadaan yang berubah itu, saudara. Fokusnya bukan kepada situasi yang berubah dengan drastis. Tapi fokusnya menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi secara khusus Yohanes memberikan arahan yang sedikit lebih berbeda. Dia lebih selektif. Makanya Yohanes tidak mencatat semua mujizat, dia hanya pilih beberapa, terutama 7 tanda utama. Dengan satu tujuan saudara gini, supaya kita tidak hanya terfokus kepada mujizatnya saja. Kita tidak hanya terfokus kepada apa yang Yesus lakukan waktu dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang, memulihkan keadaan orang. Tapi Yohanes ingin membawa kita supaya tertuju kepada Yesus yang adalah sumbernya. Bukan hanya perbuatannya, bukan hanya mujizatnya, bukan hanya apa yang tangannya bisa lakukan, tapi terfokus kepada dirinya, terfokus kepada Yesusnya, terfokus kepada sumbernya. Makanya kenapa kita enggak membahas dari Matius, Markus, Lukas, secara khusus kita akan membahas Injil Yohanes. Karena jujur, hari-hari ini tanpa kita sadari, terkadang kita juga tidak lagi mencari Yesus secara pribadi. Mari kita renungkan ini. Kita seringkali hanya terfokus kepada tangannya. Kita hanya mencari pada apa yang sanggup dia lakukan, tapi kita gak butuh Tuhan. Kita gak cari Tuhan, kita hanya cari mujizatnya. Kita hanya mengejar perbuatan tangannya. Kita hanya terfokus kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan. Tapi kita tidak lagi mengejar Tuhan sebagai pribadinya. Karena kita hidup di zaman hari ini, di mana orang kesana kemari itu mengejar mujizat. Gak apa-apa sebenarnya saudara, kita semua butuh mujizat. Tapi jangan sampai kita hanya terfokus pada mujizat. Saya pernah lihat sebuah video seorang hamba Tuhan yang dikenal hari-hari ini. Dia punya karunia membuat banyak mujizat kesembuhan. Di saat dia datang,
Orang berbondong-bondong bukan untuk menyembah Tuhan. Enggak. Berbondong-bondong hanya ingin botol air mineralnya disentuh oleh hamba Tuhan itu. Ditumpang tangan sama hamba Tuhan itu. Hanya itu yang mereka cari. Mereka enggak butuh Yesus dia ternyata. Mereka hanya butuh pendeta itu tumpang tangan atas air yang mereka bawa. Hanya itu. Waktu saya lihat video itu, saya bilang, ini repot. Kalau ternyata kekristenan kita terobsesi pada mujizat, tapi kita nggak terobsesi pada Yesus lagi. Saya tahu di masa-masa yang sulit ini kita butuh mujizat daripada Tuhan. Kita butuh untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk karir, keuangan kita. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, Yesus lebih penting dari sekedar mujizatnya, amin. Nah kita mau belajar hari-hari ini. Karena ada begitu banyak orang hari ini kekristenan lebih suka mengejar fenomena rohani dibandingkan perjumpaan dengan Tuhan. Suka sekali mendengar hal-hal yang begitu spektakuler yang kadang-kadang sudah enggak alkitabiah lagi. Tapi yang penting ceritanya dikemas dengan bahasa yang sangat indah, yang menegangkan, yang membuat kita terobsesi dengan semua hal-hal yang hanya sebuah fenomena rohani. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang lebih tertarik pada siapa yang berkhotbah dibandingkan daripada apa yang Tuhan mau katakan. Kita lebih tertarik pada pengkhotbahnya daripada Yesusnya. Bahkan yang agak berbahaya adalah apa saudara? Perkataan pengkhotbah terkadang jadi jauh lebih penting daripada perkataan Alkitab. Rasanya membaca Alkitab membosankan, tapi kalau mendengar khotbah itu lebih menyenangkan. Ada yang keliru dengan diri kita. Kalau sampai perkataan pengkhotbah itu jauh lebih penting, jauh lebih berkuasa daripada firman Tuhan, daripada Alkitab yang kita miliki. Dan hari ini jujur, ada banyak orang haus dengan pengalaman rohani daripada dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita suka dengar kesaksian. Hal-hal yang fenomena rohani, semua pengalaman rohani. Tapi kita gak suka dengar firman. Kita gak suka baca firman. Dan tanpa kita sadari, saudaraku, kita jatuh pada pola pikir ini. Apa itu? Pola pikirnya gini, Yesus bukan lagi Tuhan yang kita sembah. Tapi Yesus menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia kayak vending mesin. Dalam sebuah mesin ada jenis makanan, jenis snack, jenis minuman. Kita datang, masukkan uang, scan kris, dan keluar apa yang kita butuhkan. Sekali Tuhan hanya jadi alat pemenuhan kebutuhan kita. Kita hanya mencari Dia waktu kita butuh. Kita hanya berdoa waktu kita sedang kepepet. Kita akan ibadah kalau situasi sedang sulit. Kalau semua baik-baik aja, kita nggak ibadah. Ibadah kalau sempat, kalau ada waktu kosong. Terkadang aktivitas yang lain jauh lebih penting daripada ibadah. Kita hanya mencari Tuhan waktu kita membutuhkannya. Nah ini pola pikir yang sangat keliru. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mengasihi Dia, tapi karena kita membutuhkan sesuatu dari Dia. Mari kita cek hati kita hari ini. Kita beribadah hari ini. Kita sedang melayani Tuhan hari ini. Apa motivasi kita? Sedang kepepet kah? Sedang butuh sesuatu kah? Butuh Tuhan mengerjakan mujizat kah? Dan berharap Tuhan lihat ya ibadah saya hari ini. Tuhan lihat ya yang saya kasih hari ini. Come on Tuhan, jawab doa saya, buat mujizat sama saya. Akhirnya kita datang kepada Tuhan bukan cari Tuhan. Kita hanya cari mujizatnya. Dan 7 mujizat Yesus ini akan mengkalibrasi hati kita. Akan mengeluarkan semua hal-hal yang tersembunyi. Karena kita bisa terlihat rohani, melayani, berdoa, ibadah. Tapi hati kita berkata, Tuhan aku cari Engkau karena aku hanya butuh tangan-Mu. Hanya butuh mujizat-Mu. Saudara, kenapa saya bilang begini? Karena ini yang terjadi dalam Injil Yohanes, ini yang terjadi pada jemaat yang ada pada waktu itu. Karena mereka mengejar Yesus, ikut Yesus, bukan karena mereka ingin kenal Yesus, enggak. Karena mereka hanya butuh mujizatnya. Mereka hanya ingin lihat perbuatan tangannya.
Mereka hanya ingin angkat dia jadi pemimpin yang akan memberontak melawan orang Romawi supaya mereka merdeka. Makanya dalam satu momen, Yesus bilang gini sama murid, sama orang-orang pada waktu itu. Kamu mencari aku bukan karena tanda. Kamu cari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena kamu kenyang maka kamu cari aku. Coba kalau kamu nggak kenyang, kamu akan cari aku. Nah, itulah gambaran kekristenan hari ini tanpa kita sadari. Sebab itu saudara, lewat 7 seri ini akan kembali meluruskan kembali hati kita, mengkalibrasi kembali motivasi kita supaya apa? Supaya saya dan saudara, keluarga HCC di 8 tahun gereja ini berdiri, kita nggak menjadi kekristenan yang dangkal. Kita nggak jadi orang Kristen yang dangkal, yang hanya mengejar berkat tapi tidak mengenal pemberi berkatnya. Katakan amin. Kita hanya terobsesi pada pemberiannya, tapi kita nggak pengen mengenal pemberinya. Kita hanya ingin tangannya, tapi kita nggak ingin hatinya. Kita hanya ingin perbuatan mujizatnya, tapi kita nggak ingin firmannya. Nah, saya sebagai gembala bertanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mengajarkan kepada kita, pada gereja Tuhan, agar kita nggak terjebak dalam kekristenan yang dangkal ini. Karena gini, kalau iman kita hanya berhenti pada mujizat, maka iman kita akan sangat rapuh, mudah hancur, mudah goyah. Kalau doa dijawab, haleluya, puji Tuhan. Keadaan baik-baik aja, aku percaya padamu Tuhan. Bagaimana kalau doanya gak dijawab? Bagaimana kalau keadaan mesti bertambah buruk? Berapa banyak orang rapuh, kecewa. Kalau diberkati, wah dia ibadah. Kalau diberkati, dia rajin doa. Tapi gimana kalau gak diberkati Tuhan? Kalau kita rapuh, kita akan menjauh daripada Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam situasi ini. Transactional relationship. Hubungan yang penuh dengan transaksi. Apa yang Tuhan bisa kasih saya kasih sama Tuhan. Ibarat kita kayak orang lagi jual beli, transaksi sama Tuhan. Selama Tuhan berkati saya, selama itu saya setia. Selama Tuhan tolong saya, selama itu saya melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak tolong saya, sorry Tuhan. Kayaknya gak dulu ibadah minggu ini. Hidup kita ini kayak transaksi dengan Tuhan. Kita hanya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau Tuhan lakukan sesuatu untuk saya. Dan ini yang membuat iman kita rapuh. Sebagai gembala, saya rindu sekali jemaat HCC, keluarga di rumah ini. Enggak hanya mengejar mujizat, saudara enggak hanya mencari berkat, saudara enggak hanya mengejar karunia, mengejar terobosan-terobosan, tapi saya ingin gereja ini rindu setiap jemaat di rumah ini mengenal Yesus secara pribadi. Katakan amin. Kita harus kenal dia secara pribadi, bukan hanya mujizatnya. Kenapa? Karena mujizat bisa berhenti, berkat bisa habis, orang-orang yang saudara andalkan bisa pergi meninggalkan saudara, keadaan bisa berubah. Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin. Kita punya Yesus, kita punya semua mujizatnya. Sebab itu selama 7 minggu ini kita akan belajar tentang mujizat. Karena saya percaya gini, seri ini akan menolong kita, tidak hanya membuat kita kagum pada mujizat Yesus, tapi 7 seri ini akan membawa kita mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu saudara, seri pertama daripada Beyond the Miracle ini kita akan membahas mujizat pertama, itu air menjadi anggur. Katakan air menjadi anggur. 2, 3. Air menjadi anggur. Sudah siap belajar? Katakan saya siap. 2, 3. Saya siap. Bilang sama sebelahmu, kamu siap? Saya siap. Oke, mari kita mau baca Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat pertama, jemaat baca ayat kedua, kita bergantian sampai ayat ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jemaat 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari apa saudara? Tanda-tandanya, bukan mujizatnya, tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kalau kita baca ini, kalau sudah diberi kesempatan, disuruh pilih, pengen lihat Yesus buat mujizat pertama di mana sih saudara? Rasanya kok aneh gitu ya, kenapa ada di pernikahan? Kenapa enggak di bait Allah? Kenapa enggak di tempat orang sakit? Kenapa enggak di depan banyak orang? Atau situasi yang genting sekali, nyawanya terancam. Kenapa di pesta, saudara? Kenapa di pesta? Kenapa harus di pesta? Bukan di rumah ibadah, bukan di tengah keadaan yang lain. Bukan menyembuhkan orang sakit, tapi mengubah air jadi anggur. Kalau kita lihat, ternyata ini enggak kebetulan, saudara. Karena dalam peristiwa ini sedang menyatakan siapakah Yesus yang sebenarnya. Sedang menunjukkan pribadi Yesus yang sebenarnya. Harus saya bayangkan, di tengah-tengah pesta, dalam budaya orang Yahudi, anggur itu penting. Anggur melambangkan sukacita, berkat, dan kehormatan. Ibaratnya gini saudara, kalau di budaya kita hari-hari ini, kalau pesta, tamu belum habis makan, so habis makanan. Wah, itu keluarga malunya luar biasa saudara. Nah demikian dengan anggur, ini penting sekali. Dalam budaya Yahudi, kalau anggur habis, itu aib. Itu kegagalan, itu tanda bahwa sukacitanya udah selesai. Pesta bubar kalau anggurnya habis. Nah saudara bayangkan bahwa ini masalah buat orang-orang Yahudi. Ini anggurnya habis, pesta belum selesai. Anggurnya udah kosong, ini tamu-tamu masih banyak. Belum pada pulang semua. Mereka bisa bayangkan gimana malunya keluarga besar ini. Gimana mereka menanggung aib karena salah perhitungan mungkin. Karena anggurnya nggak disiapkan dengan cukup banyak mungkin, atau tamu undangan yang datang jauh lebih banyak. Nah, gambaran pesta pernikahan ini adalah gambaran kita hari ini. Kita seperti pesta pernikahan itu, yang terlihat semuanya oke, semuanya baik, pestanya berjalan dengan baik, sepertinya ada sukacita, wah semuanya luar biasa. Tapi ternyata di dalam diri kita kosong, anggurnya habis, anggur sukacitanya udah nggak ada. Kita terlihat tersenyum di luar, tetap melayani, terlihat tegar. Tapi sesungguhnya kita seperti keluarga yang pesta ini kosong, kehabisan, sedang menanggung malu, sedang merasa gini bahwa Tuhan kenapa kayak gini keadaanku. Kita seperti sebuah pesta di Kana yang terlihat wah, tersenyum, meriah, masih banyak orang. Tapi sebenarnya kita lagi takut, kita lagi khawatir, kita lagi hambar. Anggur dalam pernikahan kita udah gak ada lagi. Sukacita di hati gak ada, kalaupun bisa senyum hanya terpaksa. Ini gambaran situasi kita hari ini kadang-kadang. Kita kayak orang yang lagi di pesta di Kana. Tapi sebenarnya kita sedang khawatir, sedang takut, sedang terpuruk, sedang kehilangan. Anggur kita nol. Anggur kita habis dan kita panik. Dan di dalam mujizat di Kana ini, Tuhan memberikan detail yang luar biasa. Detailnya luar biasa. Dikatakan tadi di dalam ayat itu, ada 6 tempayan batu, saudara. Ini menunjukkan keluarga ini bukan keluarga biasa-biasa. Kalau dia punya 6 tempayan batu, saudara, tempat pembasuhan kaki. Jadi kalau sebelum masuk ke rumah orang Yahudi itu mesti dibasuh kakinya. Itu 6 tempayan batu menunjukkan mereka bukan keluarga biasa, mereka kaya. Dan yang jadi pertanyaan saya, kenapa juga sih saudara, tempayan batu itu ditaruh besar-besar 6-nya di situ saudara. Mereka itu mau tunjukin, kami bukan keluarga biasa-biasa. Kami orang penting,
Kami sangat religius. Bayangkan, hanya untuk basuh kaki ada 6 tempayan besar. Bukan tempayan biasa, tempayan batu. Artinya tempayan itu bukan dibentuk dari batu, tapi diukir saudara. Dilobangkan jadi tempayan batu, itu mahal sekali. Mereka sedang memamerkan kekayaan mereka. Sedang menunjukkan, kami baik-baik aja. Kami cukup kok, kami punya banyak uang. Kami cukup religius. Kami sangat rohani. Karena mereka kan untuk pembasuhan kaki, supaya nggak najis, supaya dikuduskan. Mereka menunjukkan bahwa mereka punya sistem, mereka kaya, mereka hebat, mereka luar biasa. Dan hasilnya apa saudara? Oh, ternyata anggurnya habis. Mereka hanya punya air. Dan air itu nggak bisa menolong mereka. Air itu gambaran daripada usaha manusia. Yang selalu kita lakukan. Upaya kita manusia yang seringkali gagal. Cara kita menolong diri kita sendiri nggak bisa. Maka Yesus mengubah semua usaha manusia itu. Yang kita nggak mampu, yang kita nggak bisa. Dia ubah menjadi anggur. Itu anugerah, itu kasih karunia. Apa yang menjadi usaha manusia diganti dengan anugerah Tuhan. Itulah makna dari air berubah menjadi anggur. Bahwa hari ini keadaan saudara seperti apa? Mentok udah gak bisa, usahamu udah dicoba semuanya. Maka hari ini datanglah kepada dia sang pemberi anugerah. Biarkan dia bekerja dan mengubah setiap airmu berubah menjadi anggur. Katakan amin saudaraku. Lepaskan semua usaha manusiamu. Semua cara yang kau coba menolong dirimu sendiri. Maka kalau kita melihat dari lensa Injil, waktu Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ternyata kata saatku itu menunjuk kepada salib. Jadi makna daripada air berubah menjadi anggur itu maknanya pada gambar selanjutnya. Coba next lagi. Jadi waktu Yesus, mundur. Tadi yang tadi. Nah, waktu Yesus menunjukkan tentang air berubah jadi anggur itu, saatku belum tiba, itu menunjuk kepada pengorbanannya. Di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi di salib, dia mencurahkan darahnya sendiri untuk menebus kita. Artinya penebusan itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Maka kita jangan melihat mujizat air berubah jadi anggur itu hanya dalam perspektif mujizat saja. Enggak. Tapi itu sedang menunjukkan kepada pengorbanan Yesus. Di pesta dia ubah air jadi anggur. Tapi saatnya nanti, dia akan dengan darahnya sendiri, dia curahkan untuk menebus saya dan saudara, katakan amin. Untuk menebus dosa-dosa kita. Dia korbankan semuanya. Untuk mengubah air usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Menjadi anggur anugerahnya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu saudara. Itu sebuah pergantian. Coba next. Pergantian. Saya kasih gambaran gini. Boleh Leo, Johan sebentar. Saya kasih gambaran gini saudara. Saya ini hakim. Leo ini adalah manusia yang berdosa, saya dan saudara. Johan, Johan jadi iblis pendakwah. Saya hakimnya. Belum pernah lihat iblis pakai kolar kan. Ini gambaran aja. Saya hakimnya. Johan pendakwanya. Saya dan saudara adalah terdakwa, tertuduhnya. Iblis mendakwa semua dosa dan perbuatan kita. Dan hakim menjatuhkan vonis. Memang kamu bersalah. Hukumannya mati. Dan Leo tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nggak ada jalan lain. Vonis dijatuhkan, mati. Pendakwa akan terus mendakwa terus. Memang dia salah, dia berdosa. Oke, hakim memutuskan kamu
bersalah dan hukumannya mati, maut. Upah dosa adalah maut. Saya dan saudara harusnya mati. Tapi hakim itu gak berhenti di situ. Dia tahu memang berdosa. Tapi dia bilang gini, saya akan menggantikan posisimu. Dan sekarang kamu bebas. Dan biarkan saya yang menanggung semua pelanggaran. Jadi yang Yesus tebus bukan dosa saudara, tapi dirimu. Dosamu dibayar dengan darahnya. Jadi Yesus menggantikan posisi saya dan saudara di kayu salib. Harusnya kita di situ. Karena pelanggaran kita, kemunafikan kita, kepala batunya kita, keras hatinya kita harusnya ada di situ. Tapi dia menggantikannya, substitusi terjadi, pergantian terjadi. Coba kita renungkan, seberapa layakkah kita? Kita gak layak. Apa kehebatan kita bisa sampai Tuhan mau gantikan kita? Makanya kita bilang gini, karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena begitu baiknya saudara, bukan. Bukan karena begitu rohaninya saudara, enggak ada. Enggak ada hal secuil pun dari diri kita yang melayakkan kita untuk menerima anugerah itu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, maka dia menggantikan kita. So, itu pesan Injilnya begini, kita berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri, tapi Kristus datang menggantikan kita, supaya kita yang percaya diselamatkan dan punya hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Bukan kita loh yang naik kepada Tuhan. Enggak. Tapi dia yang turun kepada kita. Dia yang turun selamatkan kita. Sebab itu dari peristiwa mujizat berubah air jadi anggur ini kita akan melihat 3 hal sederhana. Apa kita bisa belajar makna dari air berubah jadi anggur ini. Ternyata waktu air berubah menjadi anggur itu, yang sedang terjadi gini, bukan kekurangan faktanya, tapi kehilangan. Keluarga ini bukan hanya kekurangan anggur, mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan semua hal. Ini gambaran saya dan saudara hari ini. Jujur kita mesti akui, kita nggak hanya sedang kurang sukacita hari ini, tapi kita sedang kehilangan sukacita. Kita bukan kurang hubungan dengan Tuhan, tapi kita seringkali kehilangan relasi dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita sedang kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Coba cek hati saudara, waktu kau menyembah berdoa, apakah gairahmu dengan Tuhan itu masih sama seperti pertama kali saya bertobat? Tadi malam di Homsel, dalam sharing saya bilang gini, coba ingat, dulu waktu kalian pertama kali kerja, dapat gaji 1 juta, gimana perasaannya? Wow Tuhan, terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan, terima kasih berkatnya luar biasa. Sekarang itu gajinya 10 juta, masih ada enggak wow-nya dengan Tuhan lagi? Saya tanya, masih ada enggak wow-nya dengan Tuhan? Kayak khotbah Pastor Ashley ibadah pertama. Masih kita wow dengan Tuhan? Waktu pertama kali bisnis untungnya hanya sedikit, mungkin hanya 5 juta. Saya bilang, Tuhan terima kasih, wow luar biasa Tuhan, wow Tuhan luar biasa. Sekarang untungnya udah 30 juta. Pernah gak bilang gitu sama Tuhan? Wow Tuhan, makasih Tuhan. Masih ada gak soal wow dengan Tuhan? Para berkatnya udah berkali lipat. Kadang-kadang kita udah gak, kita udah kehilangan itu. Kita kehilangan itu. Itu yang terjadi pada keluarga yang ada di Kana. Kita kehilangan itu. Kita penuh dengan air tapi kita kehilangan anggur. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan berkat. Masalah terbesar kita adalah terpisah dari Kristus, sang sumber berkat dan sumber keselamatan. Kita nggak hanya kekurangan, tapi kita kehilangan. Dari peristiwa mujizat yang pertama yang kita bisa belajar, ternyata kita nggak hanya akan diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan nggak perbaiki suasana pesta itu. Tapi Tuhan ubah air itu menjadi anggur. Diubah air itu. Seringkali kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan perbaiki hidupku Tuhan. Tapi Injil berkata,
Tuhan gak datang untuk memperbaiki hidup saudara, tapi Dia ingin mengubah hidup saudara. Amin. Tuhan ingin mengubah hidup saudara. Enggak hanya memperbaiki keadaanmu, memperbaiki keluargamu, memperbaiki ekonomimu, tapi Dia akan mengubahnya seperti air berubah menjadi anggur. Yang percaya bilang amin, saudara. Dia akan mengubah keadaan saudara. Dan percaya itu. Fokus kepada Dia, sang pemberi mujizat itu. Yang mampu enggak hanya memperbaiki, tapi sungguh-sungguh mengubahkan keadaan saudara. Air itu enggak diperbaiki loh saudara. Air itu enggak dicampur dengan anggur yang lain supaya jadi anggur, enggak. Betul-betul berubah total. Berapa banyak kita seringkali berupaya seperti air itu. Kita berupaya memperbaiki diri kita sendiri, kita berupaya berubah, berupaya lebih rohani, berupaya memperbaiki hubungan yang rusak dengan usaha kita sendiri. Tapi coba renungkan berapa kali sudah jatuh lagi, gagal lagi, tetap berantakan lagi. Dan semua yang sudah upayakan semua menemukan jalan buntu dan gak bisa apa-apa. Kenapa saudara? Kenapa? Kenapa semuanya buntu? Waktu kita coba dengan usaha kita, enggak terjadi apapun. Kenapa? Karena perubahan sejati bukan hasil usaha manusia, tapi anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Coba renungkan. Pernahkah saudara punya pengalaman rohani? Di saat saudara berupaya sekali udah enggak ada jalan lagi. Udah coba kiri, kanan, depan, belakang, upayamu gagal, udah gak bisa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, udah gak bisa Tuhan. Gak mampu Tuhan. Waktu kita berhenti, ternyata tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Tiba-tiba di ujung jalan itu, di ujung tanduk itu, tiba-tiba pertolongan terjadi. Kenapa sih? Kenapa Tuhan? Karena katanya, Tuhan kenapa sih Tuhan? Tunggu saya udah lemas, tunggu saya udah terkapar baru Tuhan tolong saya. Karena Tuhan pengen gini, kamu cukup dengan usahamu? Udah? Masih mampu? Masih bisa? Udah coba semua dengan caramu? Kalau kamu udah selesai dengan caramu, mari ikut caraku. Karena seringkali kita berupaya mengubah air itu sendiri. Kita berupaya dengan kekuatan kita. Mentok gak saudara? Capek gak saudara? Capek. Kadang-kadang Tuhan tunggu saudara turun tangan. Menyerah Tuhan, baru Tuhan akan menolong saudara. Yesus tidak hanya memperbaiki hidup kita, tapi Dia menebus, mengubah, dan memberikan hidup yang baru. Yang ketiga, yang terakhir. Ternyata waktu Tuhan buat mujizat, Dia enggak hanya buat temporary, enggak sementara, tapi selamanya. Karena ayatnya bilang gini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu supaya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau Tuhan buat mujizat sama saudara itu enggak sebentar. Dia mengubahkannya itu untuk selama-lamanya bagi saudara. Dia enggak bilang oke, anggurnya sedikit aja, yang manis setelah itu pahit. Enggak. Maka mereka kaget, ini harusnya kan biasanya anggur yang terbaik di awal. Nah kalau orang somabo, dia sudah bisa bedakan mana anggur bagus, mana anggur yang gak bagus. Maka di ending pestanya, anggur yang biasa-biasa aja. Tapi justru dibilang kamu simpan anggur yang terbaik terus. Makin lama kok makin bagus, makin lama kok makin manis, makin enak. Itulah hidup bersama dengan Yesus. Hidup kita semakin hari semakin baik, katakan amin. Dengan Yesus, pergumulannya masih ada bos. Pergumulan masih ada. Malah mungkin, Pak, tapi pergumulan tambah berat. Tapi coba lihat, imanmu jauh lebih kuat bukan? Imanmu jauh lebih kuat, katakan amin. Bebannya tambah berat, tapi orang lihat bahwa engkau semakin kuat. Karena kita bergantung sama Tuhan. Karena waktu Tuhan buat mujizat, Dia nggak hanya buat temporary, tapi Dia akan mengubahnya selama-lamanya. Yang dunia berikan itu bisa habis, tapi yang Tuhan buat gak pernah habis. Apa yang dunia tawarkan akan habis, tapi apa yang Yesus berikan itu hidup yang kekal. Apa artinya saudara? Artinya begini, saya bilang kepada saudara, semua usahamu di dunia ini hanya akan berakhir di dunia ini. Semua mujizat yang kau harapkan, pertolongan Tuhan yang kau harapkan, hanya kau nikmati di dunia ini. Tapi waktu saudara mengejar sang pemberi mujizat dan percaya kepadanya, maka engkau mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Dan hidup yang kekal itu
jauh lebih berharga dari semua mujizat yang saudara alami di dunia ini. Makanya jangan hanya kejar mujizatnya, kejarlah dirinya. Jangan terobsesi dengan tangannya, tapi dapatkanlah hatinya. Karena yang dia sediakan itu anggur kekal, itu keselamatan saudara. Keselamatan saudara itu jauh lebih penting. Mari kita mau jujur hari ini. Bahwa terkadang seperti pesta di Kana, kita terlihat baik-baik aja. Tapi tanpa kita sadari ada kekosongan di hati saudara, ada kelelahan, capek, bahkan sukacitanya mulai habis. Berapa banyak di antara saudara coba mengisi yang kosong itu di hidupmu dengan usaha, agama, hiburan, pencapaian, bahkan dengan pelayanan, dan ternyata itu gak cukup. Izinkan Yesus datang sama saudara seperti di pesta pernikahan itu. Bukan hanya saat saudara siap, tapi dia mau datang saat saudara sedang kosong, habis anggurnya. Bukan saat saudara kuat, tapi saat saudara tidak berdaya. Karena Injil berkata, kita tidak diselamatkan karena kita berhasil memperbaiki hidup kita. Tapi kita diselamatkan karena Kristus sudah menebus hidup saya dan saudara. Sebab itu kita dari yang awal kita kosong, kita dipenuhi. Dari awal kita berdosa, kita diampuni. Dan dari keadaan kita mati, kita menjadi hidup. Dialah pembuat anggur yang sejati. Dan biarkan dia menjadi yang terpenting buat hidup kita. Sebab itu dengan cepat dalam 2-3 menit ini. Saya akan menutup dengan langkah-langkah praktis yang dapat saudara lakukan di hidup saudara. Yang pertama, mari sadari. Sadari keadaan saudara. Mari datang dengan Tuhan jujur, jangan pura-pura lagi. Mari pagi ini datang, Tuhan, aku pengen kosong Tuhan. Anggurnya habis Tuhan. Pernikahanku lagi kosong, anggurnya gak ada lagi Tuhan. Tuhan, aku capek, aku kehilangan Tuhan. Mari pagi ini saudara dengan khotbah ini yang pertama, mari sadari keadaan saudara, jujur sama Tuhan. Datang apa adanya dengan Tuhan. Udah gak usah pakai topeng lagi, gak usah pura-pura kuat, gak usah sok kuat. Datang apa adanya sama Tuhan. Seperti Yesus datang kepada Bapaknya, dia bilang, Bapa, aku seperti mau mati rasanya. Lalukan cawan ini daripadaku. Dia dengan jujur ungkapkan rasanya, perasaannya. Pagi ini mau gak saudara datang dengan jujur kepada Tuhan. Dan bawa sama Tuhan seluruh hidup saudara. Tuhan, ini udah gak cukup Tuhan. Ini udah gak bisa Tuhan. Aku udah coba Tuhan, mentok Tuhan. Sadari dulu keadaan saudara. Tanpa kesadaran saudara, Tuhan gak bisa buat apa-apa sama saudara. Misalnya nih, datang ke dokter. Dokter tanya, sakit apa? Enggak, biasa aja. Apa gejalanya? Enggak ada. Terus mau apa? Kayak saya obat. Lo obat apa? Saya sakit apa? Enggak tahu. Terus gejalanya apa? Enggak ada. Apa yang sakit? Di sini. Apa yang kamu rasa? Enggak tahu. Saudara sembunyikan sakit saudara, kira-kira, maaf. Dokter tahu enggak saudara sakit apa? Tahu enggak? Tahu. Sakitnya apa? Stres. Depresi. Ditanya semua enggak tahu. Ditanya semua enggak tahu, saudara. Kalau kita enggak jujur sama Tuhan, kita berjujur, Tuhan, ini aku rasa Tuhan. Aku takut, aku kosong. Sadari. Yang kedua, apa yang saudara menyadarinya, mari lepaskan semua anggur palsu dari hidup saudara. Yang selama ini yang saudara andalkan apa sih saudara? Sumber sukacitamu apa selama ini? Uangmu, pekerjaanmu, hubunganmu, pelayananmu, bahkan pengakuan orang. Mungkin bagi saudara itulah sumber nilai diri saudara. Berarti baik-baik ya saudara. Di mana kau meletakkan nilai hidupmu, waktu itu enggak ada di hidupmu, kau akan terpuruk. Kalau nilai hidupmu kau letakkan pada uang, untuk uang yang enggak ada, engkau rasa kau enggak berarti. Mati Jo. Waktu kau meletakkan nilai dirimu pada pekerjaan, pada bisnismu, waktu itu enggak ada. Engkau rasa nilai dirimu enggak ada. Ya udah, ngapain saya? Mati aja lah. Waktu kita meletakkan nilai diri kita pada pengakuan orang, waktu orang enggak mengakui kita, orang enggak puji kita rasa hidup kita enggak berarti. Makanya letakkan nilai diri saudara pada salib Yesus. Kita bisa kehilangan semuanya, habis semuanya, tapi selama ada Yesus, aku percaya pasti ada pemulihan. Selama ada Yesus pasti ada mujizat. Hari ini keadaan enggak jelas, situasi bisa berubah dengan sangat cepat.
Tapi saya memberitahu kepada saudara, hanya Yesus yang bilang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Amin. Maka nilai diri kita ada pada salib Yesus yang tidak pernah berubah. Setelah saudara menyadari, lepaskan semua anggur-anggur palsu di hidup saudara, datang sama Tuhan. Datang. Bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena seringkali kita datang sama Tuhan, doa kita hanya sekedar laporan sama Tuhan. Ibadah kita hanya rutinitas, hari Minggu kok. Memang jatuhnya orang Kristen harus masuk gereja. Pekerjaan, pelayanan kita hanya jadi aktivitas. Tapi kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Hari ini waktu saudara menyadarinya, melepaskan semua anggur-anggur palsu saudara, mari datang kembali sama Tuhan. Dan yang terakhir, setelah saudara melepaskan semua itu, datang sama Tuhan. Mari jalani hidup saudara, hiduplah dari Injil, bukan dari emosi. Bukan dari perasaan, bukan dari emosi, bukan dari kekuatan diri, tetapi dari Kristus. Mari jalani hidupmu bersama dengan Tuhan dalam terang Injil. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan, bukan hanya dengan berharap pada mujizatnya. Dan saya percaya bahwa pelajaran ini akan menolong kita semua. Untuk kita tahu bahwa waktu kita menjalani hidup kita dengan Injil, maka dalam keluarga kita tidak akan lagi menuntut. Kita akan mulai mengasihi, mau mendengarkan. Dalam pekerjaan saudara, engkau tidak akan menjadikan pekerjaanmu sebagai nilai dirimu, tapi engkau akan menjadikan pekerjaanmu sebagai penyembahanmu. Dan untuk saudara bisa menjalani hidup dengan Injil, engkau lebih mudah mengasihi, lebih mudah mengampuni orang lain. Sebab itu mari kita berdiri sama-sama saudara. Mari saudara lihat bagian terakhir daripada khotbah saya. Ada 4 pertanyaan refleksi yang saudara bisa lihat di layar. Mari saudara renungkan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya saya lagi kosong hari ini. Tempayan saya kosong hari ini. Yang kedua, mari saudara tanya sama diri saudara dengan jujur. Apakah selama ini saya hanya mengejar berkat Tuhan daripada Tuhan? Apakah saya beribadah hanya karena saya berharap mujizatnya, pertolongannya, daripada saya mengejar hati Tuhan? Yang ketiga, mari tanya sama diri kita, apa sih anggur palsu yang selama ini saya andalkan? Mungkin itu manusia, mungkin itu finance, keuangan saudara, jabatan saudara, pertolongan manusia. Lalu mari kita tanyakan kembali, apakah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Atau hanya mencari apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya? Mari renungkan 4 pertanyaan ini. Masuk di hati saudara, mulai mengkalibrasi hati saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus menyadarkan saudara, menyadarkan keadaanmu. Dan biarkan Roh Kudus menjamah saudara, dan kita bertobat hari ini. Untuk melepaskan semua anggur-anggur palsu itu. Dan datang kepada Tuhan, bukan hanya mujizatnya, tapi engkau mengejar hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi ini kami datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Kami datang apa adanya di tata kasih karunia-Mu Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari datang dengan jujur kepada Tuhan. Biarlah 4 pertanyaan refleksi ini menjadi pertanyaan pengakuan jujur kita di hadapan Tuhan. Engkau yang sedang kosong hari ini, anggurmu mulai habis. Mari datang dengan jujur, Tuhan, aku capek Tuhan. Tuhan, aku hampir-hampir menyerah karena aku udah menunggu cukup lama, berdoa cukup lama. Mari datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka. Jangan lagi pakai topeng sama Tuhan. Datang sebagai seorang anak kepada bapaknya. Mungkin ada tuntutan manusia yang dibebankan sama saudara. Dan itu buat kau bergumul terus. Mari akui dengan jujur kalau hatimu terluka. Kata dengan jujur sama Tuhan dalam kelelahan, dalam kerampuhanmu. Sadari keadaanmu dan lepaskan semuanya. Datang sama Dia. Tuhan, aku serahkan semua kepadamu. Aku datang padamu. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk siap melayani perjamuan kudus. Kami datang padamu Tuhan. Tidak lagi menerima anggur yang biasa-biasa. Tapi kami menerima darah Kristus. Darah penebusan.
Kami menerima pengorbanan Kristus, darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Dan kami juga mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kami, agar kami layak menerima darah Kristus, darah penebusan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Urapi kami di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali dan sudah akan dilayani. Mendapatkannya boleh berdiri, yang belum tetap duduk agar bisa melayani saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya masih ada yang belum mendapatkan, boleh lambaikan tangan saudara atau sudah semua. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu kesal Mari kita lihat ayat ini yang di hosting kita masing-masing, dan mari kita membacanya bersama-sama. Ayat ini menjadi kekuatan dan pengharapan buat kita dan menjadi pesan Tuhan untuk kita semua di awal bulan ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti itu. Ini tubuhnya yang tersalibkan menggantikan kita yang berdosa. Ini tubuh yang dihancurkan karena menggantikan kita yang harusnya mati di kayu salib. Dia menggantikan kita bukan karena baiknya kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah yang besar buat kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada saudara. Betapa Dia mencintaimu, mengasihimu. Dan dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Di Kana dia mengubah air menjadi anggur. Untuk memuaskan keluarga yang kehabisan anggur. Pesta itu tetap berlangsung. Tapi itu menunjuk pada salib Yesus dengan darahnya sendiri. Ditumpahkan bagi kita semua. Untuk hidup yang kekal, bukan yang sementara. Supaya kita gak binasa, supaya kita diselamatkan. Ini bukan cawan anggur biasa. Saya percaya ini darah Kristus. Darah penebusan. Menebus hidup saya dan hidup saudara. Percayakan saudara bahwa ada mujizat dalam perjamuan kudus. Ada mujizat kesembuhan dalam perjamuan kudus. Engkau yang percaya, terimalah dengan iman. Maka firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Darah Yesus menyembuhkan sakit. Letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang lemah, pada organ tubuhmu yang bermasalah. Percaya mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Cancer, tumor, stroke, sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menjamahkan kepalamu, paru-parumu, jantungmu dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan Tuhan. Menjamah hidup saudara, memulihkan keadaanmu, keuanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Penebusan memberi hidup yang kekal bagi kami. Kami punya hidup yang kekal dalam nama Yesus. Kami percaya, mujizat-Mu terjadi, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menghormati Engkau Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.